Setelah suamiku dan selingkuhannya menertawakanku dan memanggilku wanita jelek di depan umum, aku hanya tersenyum, karena aku tahu besok, merekalah yang akan menangis histeris memohon ampun. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Malam itu, dinginnya udara kota kembang terasa menusuk kulitku, atau mungkin hanya perasaanku saja yang telah membeku selama 6 bulan terakhir. Aku berdiri di seberang jalan, memandangi restoran fine dining bernama Gastronomi. Cahaya keemasan mewah menembus kaca tebalnya, menampilkan pemandangan yang mengonfirmasi semua kecurigaan yang selama ini kutekan dalam hati. Di sana, di meja terbaik dekat jendela, duduklah Rega, suamiku, pria yang pagi tadi ku siapkan kemejanya dan berpamitan dengan alasan rapat mendadak. Rega tidak terlihat seperti orang yang sedang rapat penting. Dia tertawa lepas, tawa yang sudah bertahun-tahun tak lagi ku dengar di rumah. Tangannya melingkari bahu seorang wanita. Aku kenal dia, namanya Sheila, junior Rega di kantor, yang selalu menatapku dengan tatapan meremehkan saat bertemu di acara perusahaan. Malam itu, Sheila mengenakan gaun merah menyala, terlalu ketat dan terlalu terbuka untuk selera kantor kami. Di sekeliling mereka, ada teman-teman Rega, kolega kantor yang juga ku kenal baik, mereka yang selalu datang ke rumahku, memuji masakanku, dan bersikap manis kepadaku. Malam ini, mereka semua tertawa bersama, seolah merayakan sesuatu, seolah merayakan kehancuran rumah tanggaku. Dadaku terasa sesak melihat botol champagne mahal di atas meja dan piring-piring berisi hidangan yang harganya jutaan. Aku tahu persis berapa gaji Rega sebagai direktur utama PT Prima Cipta Boga. Gaji itu tidak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidup seperti yang kulihat setiap minggu. Aku tahu, karena aku adalah orang yang membayar semuanya. PT Prima Cipta Boga, perusahaan teknologi kuliner yang gencar dielu-elukan media itu, adalah perusahaan yang kubangun dari nol dengan modal laptop tua dan coding tanpa henti di kamar kosku dulu. Aku memang tidak suka sorotan. Aku lebih nyaman bekerja di balik layar, mengurus strategi, dan memastikan semua sistem berjalan sempurna. Rega, sebaliknya, pandai bicara dan sangat suka pamer. Ku berikan dia jabatan direktur utama, ku berikan dia mobil perusahaan, bahkan ku berikan dia akses ke rekening perusahaan untuk biaya representasi. Lucunya, aku tak pernah menyangka bahwa biaya representasi itu juga mencakup wanita lain. Rasa sakit yang tajam menusuk hatiku dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin, hening, dan sangat tenang. Air mata sudah terlalu sering kubuang di kamar mandi sendirian. Malam ini, semua keraguan telah berakhir, dan inilah waktunya untuk bertindak. Ku tarik napas panjang, merapikan hijab dan gamisku yang sederhana, lalu melangkah masuk. Aku tidak akan lari, dan aku tidak akan menangis. Seorang pelayan berjas hitam segera menghampiriku. "Selamat malam, Ibu. Sudah ada reservasi?" Tanyanya sopan. Mataku tidak beralih dari meja Rega. "Aku tamu mereka," jawabku datar, menunjuk ke arah suamiku. Pelayan itu ragu sejenak. Mungkin karena penampilanku yang sangat kontras dengan kemewahan di meja VIP itu. Tapi aku sudah melangkah melewatinya. Kehadiranku terasa sunyi, namun kekuatanku yang sebenarnya terasa seperti gelombang kejut. Tawa teman-teman Rega satu persatu mati. Rega yang paling akhir sadar. Dia sedang menyuapi Sheila sepotong wagyu saat bayanganku jatuh tepat di depannya. Matanya membelalak, wajahnya pucat pasi, lalu berubah merah padam karena marah dan malu. "Maya," desisnya. Sheila memandangku dari atas ke bawah. Senyum sinis dan menjijikan terbit di bibirnya yang merah. Aku mengabaikannya. "Mas Rega." Suaraku terdengar tenang dan jelas. Tidak bergetar sama sekali. "Ayo pulang. Ini sudah malam." Ku ulurkan tanganku, gerakan lembut yang biasa ku lakukan sebagai istri. Rega melihat sekeliling, teman-temannya menonton,
Sheila menonton, dan egonya meledak seketika. Plak! Rega menepis tanganku dengan kasar. Sangat keras hingga aku sedikit terhuyung. Ngapain kamu di sini, wanita jelek? Bikin malu saja, teriak Rega. Suaranya menggelegar di dalam restoran yang tiba-tiba senyap. Semua tamu menoleh. Pelayan membeku di tempat. Jangan berlagak seolah kau istriku, teriaknya lagi. Wajahnya memerah karena menahan amarah. Kamu itu tidak berhak mengatur kemana dan bersama siapa aku pergi. Hening. Lalu tawa meledak dari meja itu. Sheila tertawa paling keras, memegang perutnya seolah itu lelucon terlucu di dunia. Teman-teman Rega ikut tertawa, menikmati tontonan. Kata-kata wanita jelek berputar di kepalaku. Pria yang sama yang dulu memujiku sebagai wanita tercantik kini meneriakkan kata itu di depan umum. Aku berdiri tegak, menatap Rega, menatap matanya yang penuh kebencian, lalu menatap Sheila yang menyandarkan kepalanya manja di bahu Rega. Aku tidak menangis atau berteriak balik. Aku melakukan sesuatu yang tidak terduga. Aku tersenyum. Senyuman tipis itu membuat tawa Sheila terhenti. Senyuman itu membuat Rega bingung. Iya, kamu benar, Mas, kataku pelan, tetapi suaraku terdengar jelas dan penuh makna. Kita sudah tidak bersama lagi. Rega terdiam. Dia mengharapkan air mata, drama, atau setidaknya pertengkaran hebat. Dia tidak mengharapkan ketenangan sedingin es dariku. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Ku berbalik, punggungku lurus, langkahku mantap. Aku berjalan keluar dari restoran itu, meninggalkan suamiku yang masih bingung, selingkuhannya yang merasa menang, dan teman-teman mereka yang kini saling berbisik. Aku tahu satu hal, ini bukan akhir, ini adalah awal dari pembalasan. Begitu pintu mobilku tertutup, benteng pertahananku runtuh. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh, tetapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata amarah. Air mata seorang jenderal yang baru saja diludahi di medan perang. Wanita jelek? Tidak berhak. Ku pukul setir mobil sekali. Keras. Bayangan tawa Sheila dan tatapan menghina teman-teman Rega berputar di kepalaku. Aku menyalakan mesin mobil. Aku tidak akan pulang untuk menangis di bawah selimut. Aku pulang untuk bekerja. Sepanjang perjalanan di jalanan yang sepi, otakku bekerja sangat cepat. Senyuman di restoran tadi bukan gertakan. Itu adalah janji. Janji bahwa Rega baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia menghina wanita yang memegang kunci brankas. Wanita yang memegang 95% saham perusahaan tempat dia berlagak menjadi raja. Aku sampai di rumah besar kami. Rumah yang kubeli tunai dari bonus proyek pertamaku. Rumah yang selalu Rega pamerkan seolah itu hasil kerjanya. Ku letakkan tasku, tidak menyalakan lampu ruang tamu. Aku langsung menuju ruang kerjaku. Ruangan yang selalu Rega hindari karena penuh dengan dokumen tebal dan papan tulis yang katanya membuat pusing. Duduk di kursiku. Aku meraih ponsel. Telepon pertamaku tujukan kepada Bapak Wijaya, pengacara keluargaku yang bijak. Halo, Bapak Wijaya. Maaf mengganggu malam-malam begini. Maya, ada apa? Tumben. Suara kaget terdengar dari seberang telepon. Aku mau gugat cerai Rega. Segera. Kalau bisa, besok pagi suratnya sudah siap. Suaraku datar, tanpa emosi. Rega berselingkuh dan mempermalukanku di depan umum malam ini. Aku mau prosesnya cepat. Astaga. Tentu. Soal aset bagaimana? Pembagian harta? Tanya Bapak Wijaya. Tidak ada pembagian. Bapak ingat perjanjian pranikah kita? Dan surat-surat perusahaan? Tentu saja ku ingat. Maya. Rumah atas nama Nona Maya. Harta bawaan. Perusahaan. PT Prima Cipta Boga. 95% saham atas nama Nona Maya. Rega hanya pemegang saham 5%. Itu pun hadiah dari Nona. Tepat. Kataku. Dia tidak punya apa-apa. Ku mau dia keluar dari rumahku dan perusahaanku.
Tolong bekukan semua rekening bersama dan kartu kredit atas nama dia yang terhubung ke perusahaan. Segera. Malam ini juga. Baik. Maya. Ku urus segera. Besok pagi timku akan bergerak. Teleponku tutup. Satu tugas selesai. Ku tarik napas lega. Telepon kedua ku tujukan ke nomor yang ku simpan sebagai jasa angkut 24 jam. Ku minta mereka datang pukul 3 pagi. 4 kali lipat harga normal. Tunai. Daftar barang yang ku sebutkan detail. Semua pakaian pria di kamar utama. Semua koleksi pisau dapur dan peralatan grill di garasi. Semua pernak-pernik dan komputer di ruang kerjanya. Ku mau semua barang itu dibawa ke panti asuhan Dapur Kasih di Jalan Merdeka. Catat sebagai sumbangan dari hamba Allah. Jangan sampai ada yang tertinggal. Siap. Bu. Pukul 3 kami tiba. Telepon ketiga ku tujukan ke tukang kunci langgananku. Ku minta dia mengganti semua kunci di rumah. Pintu depan, belakang, garasi, gerbang. Dengan kunci terbaik yang tidak bisa diduplikasi sembarangan. Sebelum subuh. Beres. Bu Maya. Jam 5 ku di sana. Aku bersandar di kursi. Lelah. Tetapi juga sangat lega. Ini baru langkah pertama. Ku bangkit, berjalan ke dinding di belakang meja kerjaku. Di sana, di balik lukisan kaligrafi, ada brankas tanam digital. Sandiku adalah tanggalku mendirikan PT Prima Cipta Boga seorang diri. Bukan tanggal pernikahan kami. Brankas itu terbuka. Ku keluarkan satu persatu dokumen yang menjadi sumber kekuatanku. Sertifikat hak milik rumah ini. Akta pendirian perusahaan PT Prima Cipta Boga, mayoritas 950 lembar atas namaku, rega hanya 50 lembar saham hadiah, dan tumpukan berkas rekening bank. Bukan rekening bersama yang rega pegang. Ini adalah rekening utama perusahaan tempat semua keuntungan besar proyek-proyekku mengalir. Rekening yang bahkan rega tidak tahu keberadaannya. Pria yang kupercayai untuk menjadi wajah perusahaan. Pria yang kubiarkan menikmati kemewahan dari hasil kerja kerasku, baru saja menyebutku wanita jelek. Aku tersenyum dingin. Ku buka laptop. Ku buka akses sistem keuangan perusahaan. Ku lihat semua tagihan kartu kredit perusahaan yang dipegang rega. Restoran mewah malam ini, butik desainer 3 hari yang lalu, resort bintang 5 akhir pekan kemarin. Semua bukti itu ku simpan. Lalu, dengan satu klik, ku tekan tombol blokir permanen untuk semua kartu atas nama rega. Ku pindahkan sisa dana dari rekening bersama ke rekening pribadiku, menyisakan saldo 0,0 rupiah di sana. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Aku beranjak. Aku pergi ke kamar utama, menuju lemari pakaian raksasa. Sisi kiri adalah pakaianku. Sisi kanan, puluhan setelan jas mahal, kemeja impor, dan dasi sutra milik rega. Aku mulai bekerja. Aku mengeluarkan semua pakaian rega, melemparkannya ke lantai. Ku ambil 3 koper terbesar. Aku tidak sedang mengemasi barang rega. Aku hanya mengumpulkan barang-barang yang ingin ku sumbangkan. Ku teringat Tuan Reza, ketua komplek yang selalu ingin tahu. Tuan Reza pasti akan terbangun mendengar suara truk pindahan jam 3 pagi. Bagus, biarkan ada saksi mata. Saat jam dinding berdentang 3 kali, ku dengar suara truk besar berhenti di depan gerbangku. Waktunya bersih-bersih. Tepat pukul 3. 2 truk box besar dan 1 mobil van berhenti di depan gerbang. Ku tekan tombol pembuka gerbang otomatis. Gerbang bergeser tanpa suara. Seorang pria tegap berjaket tim turun dan menghampiri pintu depan. "Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah datang cepat," kataku tenang, saat Mas Tarno, sang mandor, menyambutku. Aku hanya mengenakan gamis rumahan dan hijab instan yang praktis. "Siap, Bu. Kami bawa 10 orang. Mau mulai dari mana?" "Kita mulai dari kamar utama di lantai 2. Semua pakaian pria, semua sepatu pria di rak kaca, semua jam tangan di laci pajangan. Lalu, ke ruang kerja di depan, angkut semua yang ada di ruangan itu, kecuali perabot tanam. Terakhir, di garasi, ada 2 set peralatan grill dan koleksi pisau dapur chef rega.
Itu juga diangkut. Ku serahkan beberapa lembar uang tunai sebagai uang muka. Sisanya setelah selesai. Ku minta cepat, rapi, dan jangan sampai ada barangku, barang wanita, yang tergores. Mata Mas Tarno berbinar melihat jumlah uang itu. Siap laksanakan, Bu. Cepat dan senyap. Ayo teman-teman, gerak. Tim itu bergerak seperti semut. Aku menunjuk lemari, rak sepatu, dan laci pajangan tempat Rega menyimpan koleksi jam tangannya. Rolex, Patek Philippe, yang selalu ia banggakan sebagai investasi. Ini juga diangkut. Mas, hati-hati, tapi masukkan kotak saja semua. Kataku datar. Mandor itu sedikit ragu. Bu, ini jam tangan mahal sekali. Yakin, Bu? Aku yakin. Barang-barang ini mau ku sumbangkan. Tolong segera dibungkus. Wajah Tarno dan anak buahnya terperangah, tetapi mereka tidak bertanya lagi. Mereka dibayar untuk mengangkut, bukan untuk bertanya. Dalam hitungan menit, semua jejak Rega di kamar utama telah raib. Aku membawa mereka ke ruang kerja Rega, ruangan penuh dengan miniatur mahal, komputer gaming, dan kursi pijat. Semua di ruangan ini. Bawa semua. Selama 1 jam berikutnya, rumahku dipenuhi suara langkah kaki teredam dan selotip yang ditarik. Aku duduk di ruang tamu, meminum teh herbal. Aku mendengarkan suara barang-barang suamiku diangkut keluar dari hidupku. Rasanya damai. Tepat pukul 3.30, keributan itu membangunkan tetangga. Lampu di rumah Tuan Reza menyala. Pintu terbuka, dan Tuan Reza keluar, mengenakan sarung dan kaos. Matanya menyipit melihat aktivitas subuh hari di rumahku. Nona Maya, panggilnya. Maaf ya jadi berisik, mengganggu tidurnya. Mata Tuan Reza membelalak melihat orang-orang menggotong kursi gaming dan kotak-kotak besar keluar dari pintu. Nona Maya, ada apa subuh-subuh begini? Kok seperti orang pindahan? Mau pindah? Aku tersenyum tipis, senyum yang sama seperti di restoran, tenang dan penuh kendali. Oh, Tuan, aku tetap di sini, jawabku lembut. Ini aku lagi bersih-bersih sampah, Tuan. Tuan Reza mengerutkan kening. Sampah? Tapi, itu bukannya barang-barang Mas Rega? Itu kan barang-barang mahal semua yang diangkut tadi. Aku mengangguk. Betul, Tuan. Tapi barang kalau sudah tidak ada gunanya, semahal apapun namanya tetap sampah. Cuma menuh-menuhin rumah, bikin penyakit. Aku mau rumah ini lebih sehat. Tuan Reza terdiam. Otaknya yang cerdas langsung menghubungkan titik-titik. Dia tahu gosip tentang Rega sudah lama beredar. Oh ya, Tuan, kataku memotong. Sekalian ku mau kasih tahu. Mulai besok Mas Rega sudah tidak tinggal di sini lagi. Jadi, kalau ada apa-apa, Tuan bisa langsung hubungi aku saja. Tuan Reza menutup mulutnya. Ini berita besar. Baik, Nona Maya. Kuku prihatin, ya. Tidak apa-apa, Tuan. Justru aku lega. Permisi. Ya, Tuan. Aku mau lanjut bersih-bersih. Aku tersenyum lagi, lalu kembali masuk ke dalam. Pukul 4.30. Tarno melapor. Sudah beres semua, Bu. Truk sudah penuh. Sesuai instruksi, langsung kami antar ke panti asuhan Dapur Kasih. Ku pastikan sampai di sana sebelum subuh. Terima kasih, Mas Tarno. Ku berikan sisa bayaran dan bonus untuk timnya. 2 truk dan van itu melaju pelan, menghilang di kegelapan pagi, membawa serta semua jejak Rega dari rumahku. Rumah itu terasa lebih luas, lebih lengang. Tepat pukul 5 pagi, bel berbunyi. Kali ini tukang kunci Mas Tono datang. Aku memintanya mengganti semua kunci dengan seri titanium yang anti duplikat dan anti bor. Saat suara azan subuh mulai terdengar, Mas Tono selesai. Ku kunci pintu itu. Suara, klik. Dari kunci baru itu terdengar begitu memuaskan. Aku mengambil wudhu, menunaikan salat subuh. Aku tidak menangis. Aku berdoa.
Aku bersyukur atas kekuatan yang diberikan padaku. Aku merasa ringan. Hidupku telah kubersihkan dari kotoran. Selesai berdoa, aku tidak tidur. Ku buka laptop. Email dari Bapak Wijaya, pengacaraku, sudah masuk. Semua rekening dan kartu atas nama Rega Wijaya sudah dibekukan permanen per pukul 3.30 dini hari. Gugatan cerai dan surat pemecatan resmi dari Dewan Direksi PT Prima Cipta Boga akan dikirimkan pagi ini pukul 9. Aku tersenyum. Ku buat secangkir teh hijau. Duduk di sofa ruang tamu yang kini terasa jauh lebih lega. Aku menunggu matahari terbit. Aku menunggu suamiku atau lebih tepatnya, mantan suamiku, pulang. Tepat pukul 8.15 pagi, sebuah taksi daring berhenti di depan gerbang rumahku. Aku menyesap teh hijauku, duduk tenang di sofa sambil memandangi pemandangan itu melalui jendela ruang tamu. Rega keluar dari kursi penumpang. Kemejanya terlihat kusut, rambutnya acak-acakan, dan aroma alkohol samar-samar tercium dari napasnya. Ekspresinya masih angkuh, khas pria yang merasa berkuasa meskipun sedikit kelelahan. Dia pasti menghabiskan malam di apartemen Sheila. Rega berjalan santai ke gerbang, merogoh saku celananya untuk mengeluarkan gantungan kunci mewahnya. Dia memasukkan kunci gerbang ke lubangnya. Kunci itu tak mau masuk sepenuhnya. Dia mengerutkan kening, mencoba lagi, mendorongnya. Tetap tidak bisa. Dia pasti berpikir itu kesalahanku, ulah isengku. Dia mulai menggedor-gedor gerbang besi itu dengan kepalan tangannya yang sombong. Maya, buka! Maya! Jangan kurang ajar kamu. Ya, buka, atau kudobrak. Teriakannya yang keras memecah keheningan pagi di komplek elit. Beberapa tirai di rumah tetangga tersingkap sedikit, dan tentu saja, aktivitas itu tidak luput dari perhatian Tuan Reza. Pintu rumah sebelah terbuka, dan Tuan Reza keluar. Kali ini sudah rapi mengenakan pakaian kasual dan memegang sapu lidi. Dia pura-pura menyapu terasnya yang sudah bersih. Loh, Mas Rega? Kok ribut-ribut pagi-pagi sudah teriak-teriak? Sapa Tuan Reza. Nadanya datar tetapi penuh selidik. Rega menoleh. Wajahnya merah padam antara malu dan marah. Tuan Reza, si Maya ini, dia mengunci aku di luar. Dia ganti semua kunci. Tolong panggilin dia, Tuan. Bilang suaminya pulang. Tuan Reza meletakkan sapunya. Dia berjalan pelan mendekati pagarnya, menatap Rega dengan ekspresi yang sangat sulit kutebak. Apakah itu iba palsu? Atau justru kepuasan tersembunyi? Ah, entahlah. Aduh, Mas Rega, panggil Nona Maya bagaimana ceritanya? Ya? Kayaknya ada salah paham besar ini, ujar Tuan Reza. Tidak ada salah paham. Dia istriku. Dia harus bukakan pintu. Rega menggedor gerbang lagi, lebih keras, semakin histeris. Tuan Reza menggelengkan kepalanya pelan, seperti seorang pendeta yang melihat dombanya tersesat. Mas Rega, lebih baik jangan teriak-teriak. Malu didengar tetangga lain. Bukannya semalam Nona Maya bilang, Mas Rega sudah tidak tinggal di sini lagi. Rega membeku. Tangan yang terangkat untuk menggedor berhenti di udara. Apa maksud Tuan? Loh, Mas Rega beneran tidak tahu? Kukira Mas Rega sudah tahu dan setuju. Tadi subuh, Mas, jam 3 pagi, ada 2 truk besar datang ke sini. Kata Tuan Reza, memasang tampang pura-pura kaget. Truk? Truk apa? Rega mulai gemetar. Rasa dingin aneh mulai menjalar di punggungnya, mengalahkan sisa alkohol di tubuhnya. Truk pindahan, Mas. Nona Maya mengangkut semua barang-barang Mas Rega. Kulihat sendiri, Mas. Dari lantai atas, baju-baju chef yang mahal-mahal itu, koper-koper, sepatu-sepatu yang banyak di rak kaca itu. Terus dari ruang kerja Mas Rega, yang komputer besar, kursi main, kursi apa namanya yang kayak di mobil balap itu. Semuanya diangkut. Mas, bersih. Wajah Rega pucat pasi. Dibawa kemana? Tuan Reza tampak berpikir sejenak. Nah,
Ini dia jeda humor yang ku butuhkan. Nah, itu dia. Tadi ku sempat dengar obrolan Nona Maya sama mandornya. Katanya. Tuan Reza mendekatkan wajahnya ke pagar, berbisik seperti sedang membocorkan rahasia negara. Disumbangkan ke panti asuhan Dapur Kasih, Mas. Panti asuhan. Apa? Disumbangkan. Raung Rega. Suaranya pecah, histeris. Gila. Wanita gila. Itu barang-barangku. Itu koleksiku. Harganya miliaran. Nona Maya bilang, bersih-bersih sampah, Mas. Sahut Tuan Reza polos. Sukses menambahkan minyak ke kobaran api amarah Rega. Rega gemetar. Dia tidak bisa memproses ini. Maya, istriku yang pendiam, yang selalu menunduk, yang kuanggap bodoh dan penurut, melakukan ini? Dia tidak berhak. Ini rumahku. Aku akan panggil polisi. Dia mencuri barangku. Rega merogoh sakunya mencari ponsel. Mas, tunggu dulu. Tuan Reza menahannya. Soal itu, kayaknya Mas Rega juga salah paham. Salah apa lagi? Nona Maya itu titip pesan buatku. Katanya, kalau Mas Rega datang dan bikin ribut, ku disuruh bilangin sesuatu. Kata Tuan Reza lagi. Pesan apa? Bentak Rega. Katanya, Mas Rega jangan ngaku-ngaku ini rumahnya Mas Rega lagi. Rumah ini sertifikatnya atas nama Nona Maya murni harta bawaan beliau sebelum nikah. Jadi Mas Rega, maaf ya, sudah tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Oh, dan Nona Maya bilang, surat gugatan cerai juga sudah diurus pengacaranya pagi ini. Dunia Rega runtuh. Harta bawaan. Dia ingat Maya pernah bilang rumah ini dibeli sebelum mereka menikah. Tapi dia tidak pernah peduli. Dia pikir apa yang ku punya otomatis jadi miliknya. Rega bersandar di pilar gerbang. Kakinya lemas. Dia menatap rumah megah di depannya. Ponselnya ada di tangannya. Dia harus bertindak. Dia menekan nomor pribadiku. Nomor yang Anda tuju diblokir. Sialan. Dia menelepon kantor. Ponselnya berdering sekali. Lalu panggilannya ditolak. Ditolak? Asistennya berani menolak panggilannya? Dia mencoba lagi aplikasi perbankannya. Dia mencoba login ke rekening bersama. Nama pengguna atau kata sandi salah. Dia mencoba lagi. Akun Anda diblokir. Silakan hubungi bank. Rega hampir melempar ponselnya. Dibekukan. Dicabut, disumbangkan, dikunci, diceraikan. Semua dalam kurang dari 12 jam. Mas Rega kayaknya syok berat. Ya, mau ku buatkan teh hangat dulu di rumahku. Tawar Tuan Reza, dengan wajah penuh kepura-puraan. Rega tidak menjawab. Dia merasa mual. Dia berbalik, berjalan terhuyung-huyung menjauhi rumah. Dia tidak punya uang tunai. Dompetnya tertinggal di mobil. Mobil perusahaan yang kuncinya juga pasti sudah ku ambil. Dia sendirian, terkunci di luar. Dia harus ke suatu tempat. Satu-satunya orang yang bisa membantunya. Dia mulai berjalan kaki. Perjalanan ke apartemen Sheila adalah neraka. Rega, dengan setelan jas mahalnya yang kini kusut, berjalan kaki hampir 2 kilometer. Dia tidak mungkin berjalan sampai sana. Dia mencoba memesan taksi daring, tetapi semua kartu kreditnya ditolak. Dia benar-benar tidak punya uang sama sekali. Dia melihat ke pergelangan tangannya. Jam tangan Rolex Daytona yang masih ia pakai. Satu-satunya barang berharga yang tersisa padanya. Ironisnya, hadiah dariku. Menelan harga diri dan ludah, Rega menyeberang jalan ke pangkalan ojek. Bisa antar aku ke apartemen Mutiara di Jalan Sudirman? Tanya Rega, berusaha menjaga suaranya tetap berwibawa. Seorang bapak tua dengan jaket hijau kusam menatapnya. Wah, jauh itu, Mas. 200.000 rupiah, Mas. Rega menggertakkan giginya. Masalahnya, dompetku tertinggal di mobil. Aku akan bayar di sana. Ku ambil uang di apartemen pacarku. Para pengemudi ojek saling pandang. Senyum sinis muncul di bibir mereka.
Wah, Mas, alasan klasik itu. Dompet ketinggalan. Nanti Masnya kabur. Aku yang rugi bensin. Rega sudah putus asa. Dia melepas jam tangan Rolex Daytona itu. Ini. Bapak lihat ini. Dia menyodorkan jam tangan itu ke depan si bapak ojek. Ini jam tangan Rolex asli. Harganya lebih dari 400 juta rupiah. Bapak pegang ini sebagai jaminan. Antar aku ke apartemen Mutiara. Nanti di sana, aku akan kasih Bapak 1 juta rupiah tunai. Uang ojeknya 200.000 rupiah. Sisanya 800.000 rupiah buat Bapak. Bagaimana? Mata Bapak ojek itu membelalak. Dia mengambil jam itu, membolak-baliknya. Ratusan juta. Dia mengangguk. Mau, Mas, mau. Ayo, Mas, naik. Rega naik ke jok belakang motor tua. Perjalanan itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Pria yang biasa menginjak pedal gas mobil sport mewah kini duduk di belakang ojek, memeluk tas helm yang bau apek. Akhirnya, motor itu memasuki Jalan Sudirman. Tetapi, motor itu tidak berbelok ke komplek apartemen mewah, melainkan masuk ke sebuah jalan kecil di belakang gedung-gedung pencakar langit. Ini alamatnya, Mas. Apartemen Mutiara, kata bapak ojek. Rega turun. Ini bukan apartemen mewah. Catnya kusam. Lobinya kecil. Kamu yakin ini apartemen Mutiara? Tanya Rega bingung. Iya, Mas. Yang mewah itu namanya Mutiara Residence. Di depannya lagi. Alamat Mas tadi Mutiara Apartemen. Sial. Rega buru-buru menekan nomor unit Sheila. Ia masuk ke lobi kecil itu, mengambil kembali jam tangannya dengan imbalan uang tunai yang berhasil ia pinjam dari resepsionis lobi dengan ancaman. Dia naik lift, menekan tombol 12 dengan kasar. Dia siap untuk dikasihani, dipeluk, dan dibela oleh Sheila. Pintu lift terbuka di lantai 12. Rega berjalan cepat ke unit Sheila. Pintu terbuka setelah beberapa gedoran keras. Sosok Sheila muncul di baliknya. Tapi, ini bukan Sheila yang kulihat semalam. Rambutnya acak-acakan diikat sekenanya. Wajahnya polos tanpa riasan. Dan dia mengenakan daster tipis bermotif bunga yang sudah kusam. Dia tampak lelah dan jauh lebih tua. Sayang, seru Sheila. Suaranya terdengar kaget dan manja yang dibuat-buat. Ya ampun, kok pagi-pagi banget kesini? Kamu kok kucel banget? Rega mendorong pintu, melangkah masuk melewati Sheila. Dia membeku. Apartemen itu sangat sempit. Studio kecil, kamar tidur, ruang tamu, dan dapur dalam satu tempat. Kasur di lantai, tanpa ranjang, hanya ditutupi spray kusut. Dindingnya kusam. Ini apartemen kamu. Suara Rega serak. Kamu bilang kamu tinggal di tower eksekutif. Sheila tertawa gugup. Ya ampun, sayang, ini apartemen transit aku saja. Kan aku pernah bilang yang satu lagi direnovasi besar-besaran. Udah kamu kenapa sih tegang banget? Dia mencoba menarik Rega ke sofa, tetapi Rega menepis tangannya. Gila, Ran. Rega meledak. Dia tidak bisa menahannya lagi. Istriku gila. Dia mengusirku dari rumah. Dia ganti semua kunci. Dia mengangkut semua barangku. Semua baju, koleksi jam tangan, stik golfku, semuanya. Dia bilang ke Tuan Reza itu disumbangkan ke panti asuhan. Itu barang miliaran, Ran. Rega berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu seperti harimau dalam kandang. Dan dia memblokir semuanya. Rekeningku, kartu kreditku, semuanya ditolak. Aku tidak bisa akses uang perusahaan. Aku kesini. Kamu tahu aku kesini naik apa? Naik ojek. Aku harus menjaminkan Rolexku ke tukang ojek gara-gara perempuan jilbab sialan itu. Rega berhenti. Napasnya terengah-engah. Dia menatap Sheila, mencari simpati, mencari dukungan. Kita ke pengacaraku sekarang. Kita tuntut dia. Kita ambil alih perusahaan itu. Perusahaan itu punyaku. Dia memegang bahu Sheila.
Kamu punya uang tunai, kan, sayang? Kita pakai uang kamu dulu buat bayar pengacara. Nanti ku ganti 10 kali lipat. Kita hancurkan Maya. Sheila terdiam. Ekspresi kaget dan manja di wajahnya perlahan luntur. Wajah aslinya muncul, dingin dan penuh perhitungan. Dia melepaskan diri dari pegangan Rega dan melipat tangan di depan dada. Tunggu dulu, kata Sheila. Suaranya datar. Aku mau jelasin sesuatu. Jadi, maksud kamu sekarang tidak punya uang sama sekali? Nol. Rega bingung melihat perubahan sikap Sheila. Ya, untuk sementara. Kan aku bilang Maya blokir semuanya. Tapi itu perusahaan aku. Kita bisa. Sheila tertawa. Tawa sinis yang mengejek. Bukan tawa merdu yang biasa Rega dengar. Perusahaan kamu. Rega? Rega, kamu itu bodoh. Atau cuma pura-pura bodoh? Jantung Rega serasa berhenti berdetak. Apa? Apa maksud kamu, Sheila? Kamu pikir aku tidak tahu? Sheila menunjuk wajah Rega. Aku ini junior kamu di kantor. Tapi aku tidak sebodoh yang kamu kira. Aku tahu perusahaan itu punya siapa. Aku tahu PT Prima Cipta Boga itu 95% sahamnya atas nama Maya Putri, istrimu. Rega mundur selangkah. Kamu tahu. Tentu saja aku tahu, bentak Sheila. Aku tahu rumah yang kamu tinggali itu sertifikatnya atas nama dia. Aku tahu mobil sport yang kamu pamerin itu aset perusahaan yang dibeli pakai uang dia. Aku tahu kamu itu cuma direktur boneka yang digaji. Aku pacaran sama kamu itu karena aku pikir kamu pintar. Lanjut Sheila, suaranya semakin tinggi. Aku pikir kamu punya rencana buat ambil alih semuanya pelan-pelan. Aku dukung kamu. Aku manasin kamu biar cepat cerai sama dia. Biar kita bisa kuasai semuanya. Sheila menunjuk ke sekeliling ruangan sempit itu. Kamu pikir aku mau hidup begini selamanya? Tinggal di studio sempit. Pakai barang palsu? Aku pacaran sama kamu itu biar hidup enak. Rega, biar bisa jadi Nyonya Rega Wijaya yang kaya raya. Matanya menatap Rega dengan jijik. Kalau kamu sekarang miskin? Kalau kamu tidak punya apa-apa? Kalau kamu diusir dari rumah dan tidak punya sepeser pun uang? Terus buat apa aku sama kamu? Kata-kata itu menghantam Rega lebih keras dari tamparan manapun. Sheila, kamu tidak serius, kan? Suara Rega bergetar. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Cinta? Sheila tertawa lagi. Tawa yang kering dan brutal. Cinta tidak bisa bayar cicilan apartemen ini. Rega, cinta tidak bisa beli produk perawatan kulit mahal. Bangun. Kamu itu cuma alat, dan sekarang alatnya rusak. Tidak berguna lagi. Sheila berjalan ke pintu, membukanya lebar-lebar. Sekarang, keluar. Apa? Keluar? Aku tidak punya tempat lain. Rega panik. Itu bukan urusanku, teriak Sheila. Cari saja istrimu yang jelek itu sana. Minta maaf sama dia. Mungkin dia mau terima pengemis kayak kamu. Sheila mendorong Rega dengan kuat. Rega yang kalu terdorong mundur. Keluar ke koridor. Bra! Pintu unit 1208 dibanting tepat di depan wajahnya. Suara kunci diputar dari dalam terdengar jelas. Rega berdiri tertegun di koridor yang sempit dan berbau apek itu. Sendirian. Dihina di restoran, diusir dari rumah, dan sekarang ditendang oleh wanita yang ia puja. Rega telah kehilangan segalanya. Rumah, pekerjaan, harta, istri, dan selingkuhan. Semuanya dalam waktu kurang dari 14 jam. Rega terduduk lemas di lantai koridor apartemen yang berbau apek. Ponselnya tergeletak di sampingnya, menampilkan notifikasi email pemecatan dari HRD PT Prima Cipta Boga. Kata-kata, dipecat tidak hormat, penyelewengan dana, dan jalur hukum berputar-putar di kepalanya. Pintu unit Sheila di depannya tetap tertutup rapat. Rega Wijaya, direktur utama yang fotonya sering muncul di majalah bisnis, disingkirkan oleh Maya, wanita yang selama ini ia anggap sebagai bayangan.
Ini pasti kesalahan. Ini pasti hanya gertakan. Kemarahan baru, yang lebih dalam dari sekadar emosi, mulai membara. Ini bukan lagi soal uang atau rumah. Ini soal harga diri dan kekuasaan. Maya boleh mengambil rumah dan uang, tetapi dia tidak bisa mengambil posisiku. Aku yang memimpin perusahaan itu. Rega bangkit. Dia mengambil ponselnya. Dia harus ke kantor. Para karyawan di sana menghormatinya. Mereka semua takut padanya. Mereka tidak akan mendengarkan Maya, si pemilik Absah yang tidak pernah muncul. Mereka akan mendengarkan aku, sang pemimpin di lapangan. Aku akan masuk ke sana, mengadakan rapat darurat, dan membatalkan semua keputusan gila Maya. Namun, bagaimana cara ke sana? Dia menepuk sakunya. Kosong. Rega menatap pergelangan tangannya. Jam tangan Rolex Daytona itu. Itu satu-satunya aset yang tersisa. Hadiah dariku. Ironis. Dia tidak akan menggadaikannya. Dia akan menjualnya. Dia butuh modal perang. Rega berjalan keluar dari gedung apartemen kumuh itu. Dia menyetop taksi. Antar saya ke area pertokoan jam mewah Blok M, katanya pada sopir. Sopir taksi itu menatapnya ragu, melihat jasnya yang sudah kusut. Saya bayar pakai ini. Rega melepas jam tangannya, mengacungkannya. Aku mau jual ini. Antar aku ke sana. Ku kasih kamu komisi Rp500.000. Mata sopir taksi itu melebar. Dia mengangguk. Siap, Pak. Perjalanan terasa cepat, tetapi proses penjualan terasa sangat lambat. Di sebuah toko jam bekas, Rega meletakkan Rolex itu di atas meja kaca. Aku mau jual ini, katanya. Cepat, aku butuh uang tunai sekarang. Pemilik toko, seorang pria paruh-baya, memeriksanya dengan teliti. Barang bagus, Pak, tapi tanpa surat. Ku anggap batangan. Paling 70 juta rupiah. Apa? Jam ini harganya 400 juta rupiah lebih. Anda mau merampokku? Teriak Rega. Pasaran batangan begitu. Pak, apalagi Bapak kelihatannya butuh cepat. Ku ambil risiko ini jam curian atau bukan. 70 juta rupiah tunai. Mau atau tidak? Rega menggertakkan giginya. 70 juta rupiah adalah penghinaan. Tetapi dia butuh uang itu sekarang. Baik. Berikan uangnya. 15 menit kemudian, Rega keluar dari toko dengan tas kertas berisi tumpukan uang tunai. Pergelangan tangannya terasa aneh, ringan dan kosong, tetapi sakunya terasa berat. Uang adalah kuasa. Dia merasa berkuasa lagi. Dia menyetop taksi lain, taksi premium kali ini, dan membayarnya di muka. Ke gedung PT Prima Cipta Boga. Cepat. Saat mobil melaju, Rega merapikan jasnya yang kusut. Dia mungkin kusut, tapi dia membawa uang 70 juta rupiah. Dia masih seorang raja. Taksi berhenti di depan lobi megah PT Prima Cipta Boga. Gedung itu. Ku langkahkan kakiku keluar. Udara AC yang dingin langsung menyambutku. Aroma kopi mahal dan parfum khas lobi tercium. Ini adalah wilayah kekuasaanku. Rega berjalan tegap, dagunya terangkat, melewati pintu kaca otomatis. Beberapa karyawan junior yang baru datang menunduk takut padanya. Seperti biasa. Bagus. Auranya masih ada. Dia berjalan lurus menuju barisan lift eksekutif. Dia mengeluarkan kartu aksesnya, menempelkannya ke sensor lift. BIP. Lampu merah menyala. Di layar kecil tertulis, akses ditolak. Rega terdiam. Dia mencoba lagi. BIP. Akses ditolak. Ada masalah dengan sistem. Gumamnya. Dia berbalik. Berjalan ke meja resepsionis dengan langkah marah. Rina, kenapa kartu aksesku tidak berfungsi? Sistemnya sedang down. Rina, resepsionis yang biasanya selalu tersenyum manis padanya, kini terlihat pucat dan gugup. Dia tidak berani menatap mata Rega. Selamat siang, Pak Rega. Itu bukan, Pak. Sistemnya tidak down. Lalu kenapa?
Reset kartuku sekarang. Maaf, Pak. Kami tidak bisa. Rega. Sebuah suara tenang namun tegas memanggilnya dari belakang. Rega berbalik. Itu Pak Satrio, kepala keamanan gedung. Pria tegap yang selalu membungkuk dalam-dalam setiap kali Rega lewat. Hari ini, dia berdiri tegak. Dua petugas keamanan lain yang berbadan lebih besar berdiri di belakangnya. Pak Satrio, bagus kamu di sini. Kartuku tidak berfungsi. Anak buahmu di meja depan ini tidak becus. Bentak Rega. Pak Satrio menggeleng pelan. Maaf, Pak Rega. Kartu Bapak memang sudah tidak berfungsi. Sesuai email dari HRD yang kami terima pagi ini pukul 9, akses Bapak untuk seluruh fasilitas perusahaan telah dicabut permanen. Darah Rega mendidih. Dicabut? Siapa yang berani mencabut aksesku? Aku direktur utama di sini. Aku yang bayar gaji kalian. Perintah langsung dari pemilik perusahaan, Pak. Kata Pak Satrio, suaranya tetap datar. Pemilik? Maya. Dia di sini? Wanita itu mana mengerti urusan kantor. Dia pikir ini rumah tangga? Panggil kepala HRD. Suruh dia turun sekarang juga. Kepala HRD sedang rapat. Pak, dengan pemilik perusahaan. Bagus. Seru Rega. Biar Maya turun sendiri ke sini. Biar dia lihat siapa yang sebenarnya berkuasa di. Suara lift eksekutif di belakang mereka berdenting. Pintu lift yang terbuat dari baja tahan karat itu terbuka tanpa suara. Rega berbalik. Siap melontarkan semua amarahnya. Dia membeku. Yang keluar dari lift bukan Maya yang ku kenal. Bukan Maya yang memakai gamis sederhana atau jilbab kuno. Wanita yang melangkah keluar itu memancarkan aura kekuasaan. Aku mengenakan setelan profesional berwarna biru navy yang elegan. Potongannya tajam dan pas di badan. Jilbab sifon yang serasi melilit kepalaku dengan gaya modern dan rapi. Riasan wajahku tipis, namun tegas. Aku terlihat cantik, berwibawa, asing. Di sampingku berjalan Bapak Wijaya, sang pengacara. Di belakangku, dua direktur divisi yang selama ini selalu menjilat Rega, kini berjalan mengekoriku seperti ajudan, membawa map dan tablet. Seluruh lobi terdiam. Karyawan yang berlalu lalang berhenti, menatap pemandangan itu. Rega tertegun. Maya. Suaranya keluar seperti bisikan. Rombongan kecil itu berhenti beberapa langkah di depannya. Mataku menatap lurus ke arah Rega. Tatapanku dingin. Tidak ada cinta. Tidak ada benci. Tidak ada kesedihan. Hanya tatapan seorang atasan kepada masalah yang harus dibereskan. Pak Satrio. Suaraku terdengar jelas, tenang, dan bergema di lobi yang hening. Ku sudah instruksikan pagi tadi. Perusahaan ini sudah bersih. Kenapa sampah ini masih ada di lobi? Sampah. Kata itu menusuk harga diri Rega lebih dalam dari pisau manapun. Ini adalah penghinaan di depan umum, di istananya sendiri. Maya, raung Rega, wajahnya merah padam. Berani kamu bilang begitu padaku? Kamu pikir kamu siapa? Aku sedikit memiringkan kepala. Ekspresiku tidak berubah. Maaf, Anda siapa, ya? Rega terbelalak. Apa maksudmu? Ini aku, Rega, suamimu. Aku tersenyum tipis, senyum yang sama persis seperti di restoran semalam, senyum yang kini disadari Rega adalah senyum kemenangan. Oh, maaf, ku koreksi, kataku. Pertama, Anda mantan suami. Surat gugatan sudah didaftarkan pagi ini. Kedua, Anda mantan karyawan yang baru saja dipecat secara tidak hormat karena korupsi dan penyelewengan dana. Aku menoleh ke Pak Satrio. Nadaku kini berubah tajam, penuh perintah. Pak Satrio, ku tidak mau melihat orang ini lagi di propertiku. Tolong keluarkan dia. Maya, jaga mulutmu. Kamu tidak bisa lakukan ini padaku. Aku yang bangun perusahaan ini. Rega mulai maju. Jarinya menunjuk-nunjuk. Anda tidak membangun apapun. Setelah Bapak Wijaya,
sang pengacara. Anda hanya boneka yang digaji dari keringat istri Anda, dan sekarang talinya sudah diputus. Kurang ajar. Rega menerjang. Dia ingin meraihku, ingin mengguncangku, tetapi dia tidak pernah sampai. Dua petugas keamanan yang sejak tadi diam bergerak cepat. Mereka mencengkeram kedua lengan Rega dengan pegangan baja. Lepaskan! Lepaskan aku! Rega meronta-ronta. Kalian tidak tahu siapa aku. Aku direktur utama. Aku bahkan tidak menoleh lagi. Ku hanya memberi isyarat kecil dengan daguku. Pak Satrio, kataku sambil berbalik, melangkah ke lift. Pastikan dia tidak bisa masuk lagi. Jika dia melawan atau mencoba masuk lagi, jangan ragu panggil polisi. Kita sudah punya cukup bukti untuk menjebloskannya atas percobaan penggelapan. Lift tertutup. Aku keluar. Sementara itu, Rega diseret melintasi lantai marmer yang mengkilap. Dia menjajakan kakinya, meronta sekuat tenaga, tetapi cengkeraman mereka terlalu kuat. Semua karyawan di lobi menonton. Mereka melihat bos besar mereka, pria angkuh yang selalu mereka takuti, dipermalukan dan diseret seperti pencuri ayam. Dia diseret melewati pintu kaca otomatis. Udara panas dan lembab langsung menerpanya. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Mereka melemparnya ke trotoar di depan gedung. Rega jatuh terjerembab. Jas mahalnya kini kotor terkena debu jalanan. Tas kertas berisi uang 70 juta rupiah terlempar di sampingnya. Dia mendongak. Pak Satrio dan dua pengawalnya berdiri di depan pintu kaca, menatapnya seperti penjaga benteng. Rega bangkit, menepuk-nepuk jasnya. Napasnya terengah-engah karena marah dan malu. Dia menatap ke puncak gedung pencakar langit itu. Gedungnya yang kini tertutup untuknya. Penghinaan ini adalah deklarasi perang. Aku telah menang ronde ini, tetapi Rega belum selesai. Dia mengambil tas kertasnya. Dia akan balas dendam. Dia akan menghancurkan Maya. Kabar jatuhnya Rega menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Cerita tentang mantan direktur utama PT Prima Cipta Boga yang dipecat, diblokir rekeningnya, dan diseret keluar lobi oleh keamanan, menjadi topik paling panas di setiap grup gosip bisnis di kota itu. Dalam hitungan jam, video amatir yang diambil karyawan dari lantai mezanin, yang menunjukkan Rega meronta-ronta, bocor dan menjadi viral di kalangan terbatas. Orang-orang pertama yang panik bukanlah Rega. Rega sedang duduk di taksi, menyuruh sopir berputar-putar tanpa tujuan. Otaknya terlalu penuh amarah untuk berpikir jernih. Orang yang paling kalut adalah mereka yang tertawa paling keras di restoran malam itu. Di sebuah kafe mewah di pusat kota, Santi, pemilik layanan catering mewah langganan PT Prima Cipta Boga, sedang menyesap minumannya. Ponselnya berdering. Itu dari manajer keuangannya. Bu Santi, gawat, gawat. Kenapa? Jangan ganggu aku. Aku lagi ketemu klien untuk pesanan acara peluncuran produk baru minggu depan dari Prima Cipta Boga. Kataku kesal. Bu, yang buat acara peluncuran itu, baru saja ada email masuk. Dibatalkan. Santi hampir menyemburkan minumannya. Apa? Dibatalkan? Kamu salah baca kali. Itu proyek miliaran. Kita sudah DP tempat dan bahan baku. Benar, Bu. Email resmi dari Departemen Keuangan mereka. Alasannya efisiensi anggaran dan pergantian manajemen puncak. Dan mereka minta pengembalian uang muka yang sudah ditransfer. Tangan Santi gemetar. Proyek itu adalah napas perusahaannya untuk 3 bulan ke depan. Tanpa itu, dia tidak bisa membayar gaji karyawan dan cicilan pinjamannya. Aku mencoba menghubungi Rega. Tidak diangkat. Aku menelepon lagi. Ditolak. Sialan Rega. Di tempat lain, di kantornya yang mewah, Bima, pengusaha pemasok bahan baku yang selalu mendapat proyek jalur khusus dari Rega, sedang tertawa di telepon dengan salah satu mitra kerjanya. Asistennya masuk dengan wajah pucat. Pak Bima, email dari PT Prima Cipta Boga. Taruh saja di meja. Nanti ku baca, kataku,
masih tertawa di telepon. Tapi, Pak, ini soal kontrak kita. Kontrak kita diputus. Tawa Bima berhenti. Apa yang kamu bilang? Dia merebut tablet dari tangan asistennya. Matanya membelalak membaca email itu. Pemutusan kontrak sepihak berdasarkan evaluasi ulang seluruh vendor perusahaan. Ditemukan ketidakwajaran harga, indikasi markup. Brengsek, teriak Bima. Dia tahu persis apa artinya itu. Dia dan Rega bermain harga. Kontrak dengan PT Prima Cipta Boga adalah 80% dari total pendapatan perusahaannya. Dia melakukan hal yang sama seperti Santi. Menelepon Rega, ditolak, menelepon lagi, ditolak. Aku membanting ponselku ke meja. Ini gara-gara wanita sialan itu. Si Maya. Dia balas dendam. Santi dan Bima akhirnya bertemu di lobi hotel sore itu. Wajah mereka berdua sama-sama panik. Bagaimana ini, Bim? Desis Santi. Perusahaanku hancur. Rega tidak bisa dihubungi. Aku juga hancur, balas Bima. Tapi ini belum selesai. Kita harus. Ponsel Bima berdering. Dari bank. Ya, halo? Dengan Bapak Bima? Kami dari Bank Sentosa. Kami menelepon terkait fasilitas kredit bisnis Bapak. Kami baru dapat kabar bahwa kontrak utama Bapak dengan PT Prima Cipta Boga telah diputus. Sesuai perjanjian, jaminan pinjaman Bapak adalah kontrak tersebut. Dengan putusnya kontrak itu, Bapak dalam status default. Dunia Bima seakan runtuh. Tunggu. Itu cuma sementara. Akan ada kontrak baru. Maaf, Pak. Kami harus membekukan rekening perusahaan Bapak dan akan segera memulai proses penyitaan aset jaminan. Rumah Bapak atas nama pinjaman perusahaan. Bima terduduk lemas di sofa lobi. Santi melihatnya. Ada apa lagi, Bim? Selesai, bisik Bima. Hidupku selesai. Sementara itu, di kantor PT Prima Cipta Boga, Sheila sedang merapikan riasannya di toilet. Aku mendengar gosip tentang Rega diseret keluar. Aku sedikit takut, tetapi aku merasa ini justru kesempatanku. Rega sudah tidak ada. Sekarang aku bisa mendekati direktur lain. Atau mungkin aku bisa berpura-pura menjadi korban Rega dan mengambil hati si pemilik baru, Maya. Aku meremehkan Maya. Menganggapnya wanita bodoh yang baru beruntung. Aku kembali ke mejaku. Lampu di teleponku berkedip. Panggilan dari HRD. Sheila, ke ruangan kepala HRD sekarang. Aku berjalan santai ke ruang HRD. Aku masuk dengan senyum percaya diri. Ya, Bu, ada yang bisa kubantu. Di dalam ruangan sudah ada Bu Indah, kepala HRD, dan Bapak Wijaya, pengacaraku. Suasananya dingin. Serius. Silakan duduk, Sheila. Kata Bu Indah. Bu Indah tidak basa-basi. Sheila, Anda dipecat. Efektif detik ini juga. Senyum Sheila luntur. Apa? Dipecat? Kenapa? Aku kerja bagus. Penjualanku selalu mencapai target. Bapak Wijaya mendorong sebuah map tebal ke seberang meja. Kami tidak membicarakan kinerja penjualan Anda. Kami membicarakan ini. Sheila membukanya. Itu adalah salinan rekening koran. Ada puluhan transfer dari rekening PT Prima Cipta Boga yang disetujui oleh Rega ke rekening pribadi Sheila. Jumlahnya bervariasi. 5 juta rupiah, 10 juta rupiah, 25 juta rupiah. Totalnya, selama 6 bulan terakhir, mencapai 300 juta rupiah. Keterangannya selalu, biaya representasi tambahan, atau bonus kinerja khusus. Wajah Sheila pucat pasi. Uang itu sudah habis. Habis untuk membayar sewa apartemennya yang mahal. Dia berbohong pada Rega. Untuk tas-tas palsu super agar terlihat kaya. Untuk mentraktir teman-teman sosialitanya. Ini bonus dari Pak Rega. Elak Sheila. Suaranya gemetar. Bonus macam apa yang ditransfer diam-diam tanpa sepengetahuan HRD dan Dewan Direksi? Sela Bapak Wijaya, suaranya dingin. Ini namanya pencurian.
penyelewengan dana, penggelapan. Pasal 374 KUHP. Ancamannya 5 tahun penjara. Sheila mulai menangis. Jangan, Pak. Tolong aku. Aku disuruh Pak Rega. Aku cuma nurut. Sayang sekali, kata Bapak Wijaya. Nona Maya sebenarnya ingin langsung memanggil polisi, tapi beliau masih punya hati nurani. Beliau memberi Anda satu pilihan. Bapak Wijaya menyodorkan selembar kertas. Tanda tangani surat pengakuan pengunduran diri ini. Akui bahwa Anda menerima dana tersebut, dan Anda punya waktu 24 jam untuk mengembalikan utuh 300 juta rupiah itu ke rekening perusahaan. 300 juta rupiah? Pekik Sheila. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu, Bapak Wijaya mengangkat telepon di meja. Aku akan panggil polisi sekarang juga. Biar Anda jelaskan di kantor polisi. Jangan. Sheila menangis histeris. Baik. Aku tanda tangan. Aku akan cari pinjaman. Dia menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. Bagus, kata Bu Indah. Tim keamanan akan mengantar Anda kembali ke meja Anda. Anda punya 10 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Anda akan keluar lewat pintu belakang. Dan jam tangan Anda yang di pergelangan tangan Anda itu. Bu Indah menunjuk jam tangan palsu mahal Sheila. Tinggalkan di meja. Itu dibeli pakai uang perusahaan. 1 jam kemudian, Sheila si pelakor yang angkuh berjalan keluar dari pintu belakang gedung, memeluk sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Tanpa pekerjaan, tanpa reputasi, dan dengan utang 300 juta rupiah yang harus dibayar dalam 24 jam. Karma telah datang, cepat dan brutal. 2 bulan berlalu. Jakarta sudah melupakan skandal kecil Rega Wijaya. Dunia bisnis terus berputar. Dan bintang baru kini telah bersinar. Bintang itu bernama Maya Putri. Wajahku, dalam balutan busana profesional yang elegan, kini rutin menghiasi majalah-majalah bisnis. Aku dijuluki, sang arsitek di balik layar, wanita yang mengambil kembali tahtanya. PT Prima Cipta Boga, di bawah kendali penuhku, melesat maju. Semua lemak dan proyek pamer Rega kupangkas. Dan aku fokus pada inovasi inti. Malam itu, aku berada di tempat yang sangat kukenal, restoran, gastronomi, tempat yang sama di mana aku pernah dihina dan diinjak-injak. Tapi, malam ini aku tidak datang sebagai istri yang ketakutan. Aku datang sebagai CEO. Aku duduk di meja terbaik di restoran itu, meja yang sama persis dekat jendela, tidak bersama Rega dan teman-teman palsunya. Aku duduk bersama Emer Lim dan Emer Chen, 2 investor besar dari Singapura. Kami sedang dalam tahap akhir negosiasi untuk menyuntikkan dana ratusan miliar ke perusahaan. Aku tampil memukau, mengenakan setelan celana panjang berwarna putih gading, berbicara dengan fasih, menjelaskan proyeksi bisnisku. Aku tertawa kecil, tawa percaya diri yang membuat kedua investor itu mengangguk-angguk kagum. Rasa sakit malam itu telah menempa baja dalam diriku. Di sisi lain kota, di sebuah kamar kos sempit dan bau di daerah kumuh, Rega terbangun. Dia tidur di atas kasur tipis di lantai. Uang 70 juta rupiah hasil menjual jam tangannya telah habis. Habis untuk menyewa kamar kos, berpindah-pindah, dan minum-minum setiap malam mencoba melupakan kenyataan. Dia belum makan seharian. Jas yang ia pakai saat diseret keluar dari kantornya kini tergantung di paku di dinding, kotor dan robek di beberapa bagian. Malam itu, rasa laparnya mengalahkan rasa malunya. Dia harus makan. Dia tidak tahu kenapa, tetapi kakinya seolah bergerak sendiri ke sana. Mungkin dia bisa mengemis di depan restoran mewah itu, mengharapkan belas kasihan dari tamu-tamu kaya. Dia berjalan kaki berjam-jam. Diabaikan oleh dunia. Akhirnya, dia sampai. Dia berdiri di seberang jalan, memandangi cahaya keemasan restoran itu. Di sebuah warung nasi kecil di seberang jalan, Rega mampir untuk minum air. TV kecil di warung itu sedang menyiarkan berita bisnis malam. Rega mendengarkan dengan tatapan kosong.
Langkah berani diambil oleh CEO baru PT Prima Cipta Boga, Nona Maya Putri, setelah membersihkan jajaran direksi lama atas dugaan korupsi. Hari ini, Nona Maya mengumumkan langkah filantropi yang mengejutkan. Wajahku muncul di layar. Profesional, tersenyum tenang, jilbabku rapi. Reporter melanjutkan, Nona Maya mengumumkan akan menyumbangkan seluruh aset pribadi sang mantan direktur yang berhasil diselamatkan. Kamera beralih, menunjukkan tumpukan jas mahal, deretan sepatu kulit, koleksi jam tangan mewah, dan peralatan grill, barang-barang Rega. Barang-barang ini ditaksir bernilai miliaran rupiah, akan disumbangkan ke Yayasan Dapur Kasih, yang menaungi korban KDRT dan panti asuhan. Sebuah klip wawancara singkat kuputar. Bagi saya, kataku di layar, suaraku jernih. Harta yang didapat dengan cara tidak jujur dan menyakiti orang lain bukanlah berkah, melainkan sampah. Lebih baik sampah ini kita ubah menjadi sesuatu yang berguna bagi mereka yang membutuhkan. Jantung Rega serasa diremas. Aku tidak hanya mengambil semuanya. Aku tidak hanya memecatnya, mengusirnya. Aku menghapus jejaknya. Aku memberikan semua hasil kerja keras dan investasinya kepada korban KDRT. Aku membuatnya terlihat seperti monster di mata publik. Sementara aku menjadi malaikat. Rega menunduk. Lalu kembali menatap restoran di seberang jalan. Di meja dekat jendela, duduk seorang wanita cantik, elegan, berkuasa. Wanita itu tertawa. Rega menyipitkan matanya. Jantungnya serasa berhenti. Maya, itu aku. Wanita itu tampak seperti bintang film. Dia tampak bahagia. Dia tampak kaya. Dia tampak sempurna tanpanya. Sesuatu dalam pikiran Rega putus. Semua kemarahan, kebencian, dan penyangkalannya selama ini lenyap, digantikan oleh satu perasaan yang melumpuhkan, penyesalan. Dia salah. Dia salah besar. Aku adalah tambang emasnya, dan dia telah membuangnya demi batu kerikil. Dia harus mendapatkanku kembali. Rega berlari menyeberang jalan, tidak peduli klakson mobil yang memekik. Pelayan di pintu depan mencoba menahannya. Maaf, Pak, Bapak tidak bisa masuk dengan pakaian seperti itu. Rega dengan sisa tenaga terakhirnya mendorong pelayan itu. Minggir. Dia berlari masuk ke dalam restoran. Semua tamu menoleh. Musik klasik yang lembut berhenti. Aku sedang mengangkat gelas minumanku saat mendengar keributan itu. Aku menoleh. Mataku bertemu dengan mata Rega. Rega berhenti di depan mejaku. Dia kotor. Rambutnya gimbal tak terurus. Janggutnya panjang dan berantakan. Dia bau. Sangat bau. Emerlim dan Emerchen menatap pria gelandangan itu dengan kaget dan jijik. Maya. Bisik Rega. Suaranya parau. Lalu, di depan semua orang, di depan para investor, di depan tamu-tamu kelas atas, Rega Wijaya melakukan hal yang tak terbayangkan. Dia bersujud. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin, memeluk kakiku. Dia menangis. Tangisan yang kencang dan menyedihkan. Maya, maafkan Mas. Maafkan Mas, sayang. Teriaknya histeris. Mas salah. Mas hilaf. Mas dibutakan sama Sheila. Dia iblis. Maya, dia yang meracuni Mas. Mas cinta sama kamu. Maya, cuma kamu. Aku menarik kakiku dengan cepat. Seolah baru saja menyentuh sesuatu yang menjijikan. Para tamu di restoran itu ternganga. Beberapa mulai merekam dengan ponsel mereka. Tolong, Maya, terima Mas kembali. Isaknya, wajahnya menempel di lantai. Mas tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu pasti sedih lihat kita begini. Demi ibu, Maya, demi masa lalu kita. Mas janji, Mas akan berubah. Mas akan sembah kamu. Maya, tolong. Aku memandangnya. Aku memandang pria yang menangis di kakiku. Pria yang sama yang beberapa bulan lalu meneriakiku, wanita jelek. Aku menatapnya. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada kemarahan.
Tidak ada cinta yang tersisa. Yang ada hanya rasa jijik dan lelah yang dingin. Manajer restoran berlari tergopoh-gopoh. Nona Maya, maaf, kami. Aku mengangkat satu tangan. Gerakan itu menghentikan ucapan manajer dan juga isak tangis Rega. Rega mendongak. Matanya penuh air mata, mengharapkan satu kata pengampunan. Aku bahkan tidak menoleh padanya. Aku menatap lurus ke arah manajer restoran. Suaraku dingin, jernih, dan penuh otoritas. Pak manajer, kataku, tolong panggil keamanan. Ada pengemis yang mengganggu tamu-tamu saya. Jantung Rega serasa copot. Pengemis? Cepat. Lanjutku. Suaraku setajam es. Sebelum dia merusak selera makan kami. Maya. Dia berteriak. Mencoba bangkit. Ini aku. Rega. Suamimu. Maya. Kamu tega. Dua petugas keamanan berbadan besar yang sudah bersiaga sejak Rega menerobos masuk kini bergerak. Mereka mencengkeram kedua lengan Rega dengan kasar. Lepaskan. Ini istriku. Maya, lihat aku. Rega meronta-ronta, tetapi tenaganya sudah habis. Dia diseret melewati meja-meja para tamu yang memandangnya dengan jijik. Maya, kamu akan menyesal. Kamu tidak bisa hidup tanpa aku. Maya, teriaknya. Suaranya bergema di restoran lalu terputus saat dia dilempar keluar melewati pintu depan. Di dalam, aku mengambil serbet kain, mengelap sepatuku yang tadi sempat disentuh Rega, lalu melempar serbet itu ke lantai. Aku berbalik ke arah Emerlim dan Emerchen yang menatapku dengan takjub. Aku tersenyum profesional. Maaf atas gangguannya, tuan-tuan. Drama yang tidak perlu. Sekarang, di mana kita tadi? Ya. Soal proposal ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Ku punya data baru yang ingin ku tunjukkan. Kedua investor itu saling pandang, lalu tersenyum lebar. Mereka tahu uang mereka aman di tangan wanita ini. Rega terlempar dengan keras ke trotoar yang dingin. Saat dia hanya bisa terbaring di sana, terengah-engah, merasakan sakit di bahu dan harga dirinya yang sudah remuk redam, hujan mulai turun. Pakaian kotor Rega basah kuyup. Dia menggigil. Dia menatap ke dalam. Di meja dekat jendela, aku sedang tertawa, tawa yang tulus dan bahagia. Aku mengangkat gelas, bersulang dengan dua pria asing itu. Rega memukul kaca itu dengan kepalan tangannya yang lemah. Maya. Desisnya. Tak lama kemudian, aku berdiri. Seorang sopir pribadi berseragam rapi bergegas masuk dari luar membawa payung besar berwarna hitam. Dia membukakan pintu kaca untukku. Aku melangkah keluar ke trotoar. Sopir itu dengan sigap memayungiku, melindungiku dari setiap tetes air hujan. Jalanku membawaku melewati Rega yang masih meringkuk di dinding, hanya berjarak satu langkah. Waktu seakan berhenti. Mata kami bertemu. Mata Rega basah oleh air hujan dan air mata, menatapku penuh permohonan, penuh penyesalan, penuh kekalahan, mata seorang pengemis. Mataku tenang dan jernih. Aku menatap balik. Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku. Pria yang telah menghancurkan hatiku, dan yang kini telah menghancurkan dirinya sendiri. Tidak ada kebencian di mataku. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kemenangan. Dan yang paling menyakitkan bagi Rega, tidak ada cinta. Hanya tatapan kosong, seolah menatap orang asing. Seolah menatap debu di jalanan. Aku menatapnya hanya sedetik. Lalu, ku alihkan pandanganku. Aku terus berjalan. Sopirku membukakan pintu mobil untukku. Aku masuk ke dalam kehangatan mobil itu. Pintu tertutup